Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan rezekinya lancar ya. Hari ini Momo bawa satu kisah spesial yang jujur aja. Waktu Momo baca kerangkanya, rasanya campur aduk banget. Ada rasa perih di hati, ada rasa geram, tapi di akhir, rasanya nyes banget di dada. Ini cerita tentang bakti seorang anak perempuan yang melihat ibunya diperlakukan tidak pantas oleh suaminya sendiri. Siap-siap tisu ya, karena cerita kali ini mengandung bawang. Tapi, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk tunjukkan dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Terus, Momo pengen absen dulu nih. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir, di kolom komentar di bawah. Momo pengen tahu, sahabat-sahabat Momo yang setia ini asalnya dari mana aja sih? Oke, kalau jempolnya sudah nge-like dan sudah absen di kolom komentar, mari kita tarik napas dalam-dalam dan masuk ke kisah haru. Surga yang tak lagi gemetar. Angin malam berhembus kencang, membawa sisa-sisa hawa dingin sisa hujan sore tadi yang menusuk hingga ke tulang. Jarum jam di dinding ruang tamu sudah menunjuk angka 11:15 menit ketika Aini memutar kunci pintu rumah kontrakannya dengan perlahan. Tubuhnya terasa remuk redam. Seharian ini ia harus menghadapi tumpukan revisi dari klien di kantor, ditambah kemacetan ibu kota yang seolah tak pernah tidur. Yang Aini inginkan saat ini hanyalah segelas air hangat, membasuh wajah, lalu merebahkan punggungnya di kasur yang empuk. Namun, harapan sederhana itu musnah seketika begitu ia melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Bukannya keheningan yang menyambutnya, melainkan suara gemericik air yang terus mengalir dari arah dapur, bercampur dengan suara bising dari game di ponsel seseorang. Aini menghela napas panjang. Ia sudah bisa menebak siapa yang belum tidur jam segini. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju dapur, berniat mengambil minum sebelum masuk ke kamar. Tapi langkah Aini terhenti mendadak tepat di ambang pintu penghubung ruang tengah dan dapur. Matanya terbelalak, napasnya tercekat di tenggorokan. Pemandangan yang tersaji di hadapannya membuat rasa lelah di pundaknya seketika lenyap, berganti dengan gelombang panas amarah yang menjalar cepat ke seluruh tubuhnya. Di sana, di depan wastafel dapur yang penuh sesak dengan tumpukan piring kotor, berdiri sosok wanita tua yang sangat Aini cintai. Ibu Sri. Tubuh ringkih ibu tampak semakin mengecil di balut daster lusuh yang kebesaran. Punggungnya yang mulai membungkuk karena usia, kini terlihat semakin rapuh. Tangan keriput ibu, tangan yang dulu membesarkan Aini dengan penuh kasih sayang, kini terlihat gemetar hebat. Aini bisa melihat dengan jelas bagaimana jari-jari kurus itu kesulitan memegang spons yang licin karena sabun. Air keran yang mengucur deras itu pasti terasa sangat dingin di kulit ibu yang sudah menua. Namun ibu tetap memaksakan diri menggosok noda minyak membandel di piring-piring bekas makan itu. Itu bukan piring bekas makan malam biasa. Aini melihat sisa-sisa tulang ayam, kulit kacang, dan puntung rokok yang berserakan di meja makan dekat dapur. Itu pasti bekas teman-teman Gofar yang datang berkumpul tadi sore. Dan di mana Gofar? Pandangan Aini beralih ke meja makan. Suaminya itu sedang duduk santai dengan satu kaki diangkat ke atas kursi, sementara tangan kanannya sibuk menekan-nekan layar ponsel, asyik bermain game online. Asap rokok mengepul dari mulutnya, memenuhi ruangan yang ventilasinya minim itu, membuat Aini sesak napas. Gofar sama sekali tidak menoleh melihat mertuanya yang sedang kedinginan mencuci piring kotor bekas ulahnya dan teman-temannya. Ia bahkan tidak peduli bahwa Ibu Sri sesekali meringis pelan memegangi pinggangnya yang encok. Keheningan malam itu tiba-tiba pecah oleh suara bentakan Gofar yang kasar. Tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya, ia berteriak lantang. "Woi tua, cuci yang bersih. Jangan sampai ada minyak yang nempel. Awas kalau sampai pecah, itu piring mahal. Kerja itu yang becus dikit napa." Duar, rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di jantung Aini. Darahnya mendidih seketika. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar ibunya, wanita yang ia muliakan, diperlakukan seperti pembantu, bahkan lebih buruk dari pembantu, oleh suaminya sendiri. Aini melihat bahu Ibu Sri tersentak kaget mendengar bentakan itu. Ibu tidak menjawab, beliau hanya menundukkan kepala semakin dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya. Namun, dari jarak ini, Aini bisa melihat tetesan air bening jatuh dari pipi ibu, bercampur dengan air sabun di wastafel.
Ibu menangis dalam diam. Tangan Aini mengepal erat di sisi tubuhnya. Begitu kuat hingga kuku-kukunya menancap ke telapak tangan dan terasa perih. Ingin rasanya ia berteriak saat itu juga. Ingin rasanya ia berlari ke sana, melempar tas kerjanya ke wajah Gofar, membalikkan meja makan itu, dan menyeret suaminya keluar rumah. Setan di kepalanya berbisik untuk meluapkan semua amarah malam ini juga. Bagaimana bisa Gofar setega itu? Aini yang banting tulang mencari nafkah, membayar sewa rumah ini, membayar listrik, membeli beras, sementara Gofar yang pengangguran justru memperlakukan ibunya seperti budak di rumah yang dibayar oleh istrinya sendiri. Buruan, lama banget sih nyucinya. Aku mau bikin kopi nih, gelasnya masih kotor semua. Bentak Gofar lagi, kali ini sambil menendang kaki meja, membuat suara gaduh yang membuat Ibu Sri semakin gemetar ketakutan. Aini sudah mengambil satu langkah maju, siap untuk meledak. Mulutnya sudah terbuka untuk meneriakkan nama Gofar. Namun, tiba-tiba bayangan percakapannya dengan Ratna tadi siang terlintas di benaknya. Rencana itu, persiapan itu. Jika Aini mengamuk sekarang, Gofar pasti akan bertindak manipulatif lagi. Dia akan pura-pura minta maaf. Atau lebih parah, dia akan melakukan kekerasan fisik pada Aini dan ibu. Dan yang paling Aini takutkan, jika mereka bertengkar hebat malam ini tanpa persiapan matang, Gofar mungkin akan nekat menyakiti ibu saat Aini sedang bekerja besok. Tidak, Aini tidak boleh gegabah. Kemarahan sesaat hanya akan menghancurkan rencana besar yang sudah ia susun demi kebebasan ibu. Ia harus menelan rasa sakit ini sedikit lagi. Sedikit lagi saja. Aini menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam gemuruh di dadanya yang terasa sesak. Air mata tertahan di pelupuk matanya. Ia melihat sekali lagi ke arah Ibu Sri, yang masih dengan sabar membilas piring terakhir. Tangan ibu yang gemetar itu seolah menjadi pengingat bagi Aini, bahwa ia harus kuat. Ia harus lebih cerdik daripada Gofar. Aini mundur perlahan, kembali ke bayang-bayang ruang tengah agar tidak terlihat oleh Gofar. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding yang dingin, memejamkan mata sejenak, membiarkan satu butir air mata jatuh membasahi pipinya. Dalam hati, ia bersumpah. Sabar ya, Bu. Tahan sebentar lagi. Aini janji, ini akan jadi piring terakhir yang ibu cuci dengan air mata. Malam ini aku diam, tapi tunggu saatnya, Gofar. Aku akan buat kamu bersujud memohon ampun di kaki ibu, di saat kamu sadar bahwa kamu tidak lagi punya apa-apa. Aini mengatur ekspresi wajahnya, menghapus jejak air mata, lalu melangkah mundur keluar pintu depan lagi, membanting pintu itu agak keras seolah-olah ia baru saja datang. Memberi tanda bahwa sang penyandang dana telah pulang, memaksa Gofar untuk setidaknya mengubah posisi duduknya yang kurang ajar itu. Permainan dimulai. Suara dentuman pintu depan yang sengaja Aini banting tadi bekerja dengan sangat efektif. Gofar, yang sedetik sebelumnya masih duduk santai dengan kaki terangkat bak raja, langsung terlonjak kaget dari kursinya. Ponsel yang sedari tadi ia genggam erat, mendadak ia letakkan di meja dengan gerakan canggung. Wajah garangnya yang baru saja membentak Ibu Sri lenyap seketika, berganti dengan topeng senyum manis yang memuakan, topeng yang selalu ia pakai setiap kali Aini pulang membawa uang. Sayang sudah pulang? Kok enggak bilang-bilang sih kalau sudah dekat? Tahu gitu Mas bukain pintu, ujar Gofar dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, mencoba meraih tas kerja dari tangan Aini. Di sudut dapur, Ibu Sri tampak panik. Beliau buru-buru mengelap tangannya yang basah dan kedinginan ke daster lusuhnya, berusaha menyembunyikan gemetar tubuhnya. Ibu memaksakan sebuah senyuman di wajah keriputnya, senyum yang Aini tahu hanya untuk menenangkan hati anaknya. Ibu belum tidur? Kok jam segini masih basah-basahan di dapur? Tanya Aini, suaranya datar, matanya menatap tajam ke arah Gofar, bukan ke ibunya. Gofar yang merasa tersindir buru-buru memotong sebelum Ibu Sri sempat membuka mulut. Nah itu dia, yang Mas tadi sudah bilang sama ibu, biar Mas saja yang cuci piring bekas teman-teman Mas. Ibu malah maksa mau ngerjain sendiri. Katanya biar ada kegiatan, padahal Mas sudah larang loh. Ya kan, Bu? Gofar menoleh ke arah Ibu Sri dengan tatapan mata yang melotot sedikit, sebuah kode ancaman terselubung yang hanya dimengerti oleh ibu. Ibu Sri, wanita tua yang hatinya seluas samudra itu, hanya mengangguk pelan. Iya, Nak Aini. Ibu nggak bisa tidur, jadi iseng cari kegiatan. Suamimu baik kok,
tadi sudah nawarin. Kebohongan itu meluncur mulus demi menjaga keutuhan rumah tangga anaknya, tanpa ibu tahu bahwa Aini sudah mendengar semuanya dari balik pintu tadi. Aini hanya mengangguk singkat, tidak ingin memperpanjang sandiwara ini karena rasa jijik di perutnya sudah tak tertahankan. Ia berjalan melewati Gofar tanpa menyentuh tangannya, langsung menuju kamar tidur. Sesampainya di kamar, Aini melempar tubuhnya ke kasur. Matanya menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas. Pikirannya melayang pada kenyataan pahit yang menimpa rumah tangganya setahun belakangan ini. Dulu, Gofar adalah pria yang pekerja keras. Namun, sejak ia terkena PHK dan mulai mengenal dunia perjudian online dengan dalih investasi saham dan mencari peluang bisnis, Gofar berubah total. Ia menjadi pemalas, emosional, dan manipulatif. Setiap pagi, Gofar akan berpakaian rapi seolah-olah akan bertemu klien bisnis. Padahal ia hanya nongkrong di warkop, menghabiskan jatah uang belanja yang Aini berikan. Aini tahu itu. Aini diam bukan karena bodoh, tapi karena ia masih berharap suaminya berubah. Namun, harapan itu perlahan mati, terutama setelah kejadian 6 bulan lalu. Kejadian yang menjadi luka paling dalam di hati Aini. 6 bulan lalu, rumah peninggalan almarhum ayah di kampung, satu-satunya harta yang dimiliki Ibu Sri, tiba-tiba dijual. Waktu itu, Gofar dan Ibu Sri kompak mengatakan bahwa ibu ingin menjual rumah itu karena terlalu besar dan sepi, lalu hasilnya ditabung untuk biaya hari tua. Aini percaya begitu saja. Ia bahkan senang karena dengan begitu ibu bisa tinggal bersamanya di kota. Namun, bangkai yang ditutup rapat akhirnya tercium juga. Sebulan yang lalu, saat Aini tidak sengaja menemukan sobekan kwitansi transfer di saku celana Gofar saat hendak mencuci, ia menelusuri kebenarannya. Fakta yang ia temukan membuatnya nyaris pingsan. Uang hasil penjualan rumah ibu di kampung ternyata tidak pernah ditabung. Uang ratusan juta itu ludes tak bersisa digunakan Gofar untuk menutup hutang-hutangnya pada rentenir dan aplikasi pinjaman online yang menumpuk karena kalah berjudi. Yang lebih menyakitkan, Gofar memaksa Ibu Sri untuk tutup mulut. Gofar menakut-nakuti ibu dengan mengatakan bahwa jika Aini tahu masalah hutang ini, Aini akan sakit stroke atau gila karena stres. Ibu Sri, yang begitu menyayangi putri semata wayangnya, rela kehilangan rumahnya dan hidup menumpang. Bahkan rela dibentak-bentak setiap hari, asalkan putrinya tidak menderita memikirkan hutang suaminya. Dan inilah balasannya. Setelah rumah ibu habis dijual, setelah uang ibu ludes dinikmati Gofar, laki-laki itu malah memperlakukan ibu seperti benalu. Di depan Aini, Gofar bersikap manis pada ibu. Tapi begitu Aini melangkah keluar pintu untuk bekerja, Gofar berubah menjadi monster. Ia tidak segan menyuruh ibu memasak, mencuci baju, hingga mengepel lantai, sementara ia hanya tiduran. Gofar sering menyindir ibu dengan kata-kata pedas seperti, orang tua nyusahin, atau, numpang makan gratis. Pintu kamar terbuka, membuyarkan lamunan Aini. Gofar masuk dengan wajah yang masih dipasang manis. Ia duduk di tepi ranjang, memijat kaki Aini pelan. Capek ya? Sayang, kasihan istriku kerja keras terus. Sabar ya, bulan depan kalau bisnis Mas cair, kamu nggak usah kerja lagi. Biar Mas yang cukupin semuanya. Kita beli rumah yang lebih gede, biar ibu juga kamarnya lebih enak. Racau Gofar dengan penuh percaya diri. Aini memejamkan mata, menahan rasa mual mendengar janji manis yang sudah ratusan kali ia dengar itu. Dulu, ia akan tersenyum dan mengamini doa suaminya. Tapi malam ini, setiap kata yang keluar dari mulut Gofar terdengar seperti racun. Bisnis apa? Bisnis menghabiskan keringat istri dan darah mertua? Iya, Mas. Amini saja, jawab Aini singkat, menarik kakinya perlahan dari pangkuan Gofar. Aku mau tidur, besok ada rapat pagi. Gofar, yang merasa usahanya mengambil hati Aini sudah berhasil, segera merebahkan diri di sampingnya. Tak butuh waktu lama, suara dengkuran keras mulai terdengar dari mulut Gofar. Laki-laki itu tertidur pulas tanpa beban, seolah tidak ada dosa yang baru saja ia lakukan di dapur tadi. Aini membuka matanya kembali. Di kegelapan kamar, ia menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia cintai, kini terlihat asing dan mengerikan. Aini meraba ponselnya di bawah bantal, membuka aplikasi perbankan digitalnya.
Saldonya memang tidak seberapa dibanding hutang Gofar yang entah berapa banyak lagi, tapi rekening rahasia yang ia buat bulan lalu atas nama dirinya sendiri mulai terisi lumayan. Cukup untuk uang muka kontrakan baru. Tidur yang nyenyak. Mas, bisik Aini dalam hati dengan tatapan dingin. Nikmati kasur empuk ini selagi bisa. Karena sebentar lagi, kamu akan sadar bahwa parasit sepertimu tidak akan bisa hidup jika inangnya pergi. Malam itu, Aini memantapkan hatinya. Tidak ada lagi toleransi. Tidak ada lagi kasihan. Rencana penyelamatan ibu harus dipercepat. Jika sebelumnya ia ragu, pemandangan tangan ibu yang gemetar kedinginan tadi telah membakar habis semua keraguannya. Besok, ia akan memulai langkah pertama untuk memutus rantai penderitaan ini, sepahit apapun prosesnya. Sinar matahari pagi yang pucat mulai menerobos masuk melalui celah ventilasi dapur yang sempit. Aroma nasi goreng bawang dan teh melati menguar di udara, namun suasana di rumah kontrakan itu terasa mencekam, jauh dari kata hangat. Aini sudah bangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih terasa berat karena kurang tidur memikirkan nasib ibunya semalam. Ia melangkah ke dapur dan mendapati Ibu Sri sudah sibuk di sana. Wanita tua itu bergerak lambat, tertatih-tatih menuangkan teh panas ke dalam cangkir. Aini memperhatikannya dalam diam dari balik pintu kulkas. Saat Ibu Sri mengangkat teko, lengan daster batiknya sedikit tersingkap. Napas Aini tercekat. Di lengan atas ibunya yang kulitnya sudah menggelambir itu, terlihat jelas ada bekas memar berwarna ungu kebiruan. Bentuknya bukan seperti terbentur benda tumpul, melainkan seperti bekas cengkeraman jari tangan yang sangat kuat. Ibu. Panggil Aini pelan, suaranya bergetar. Ibu Sri tersentak kaget, nyaris menumpahkan teh di tangannya. Ia buru-buru menarik lengan dasternya ke bawah, menutupi lebam itu dengan gerakan panik yang justru semakin mencurigakan. Aini, sudah bangun? Nak, ini ibu buatkan teh manis. Minum dulu biar kerjanya semangat, ujar Ibu Sri dengan senyum yang dipaksakan, berusaha mengalihkan perhatian. Aini tidak menggubris tawaran teh itu. Ia mendekat, meraih tangan ibunya dengan lembut namun tegas, lalu menyingkap kembali lengan daster itu. Memar itu terlihat jelas di bawah cahaya pagi. Hati Aini rasanya seperti disayat sembilu. Ini kenapa, Bu? Jangan bilang kepentok pintu lagi. Pintu rumah kita nggak punya jari, Bu? Tanya Aini, matanya menatap lekat mata ibunya, menuntut kejujuran. Ibu Sri menunduk, menghindari tatapan putrinya. Ini cuma kepleset dikit di kamar mandi kemarin sore. Nak, ibu refleks pegangan keran air, jadi agak lebam. Nggak sakit kok, beneran? Bohong. Aini tahu itu bohong. Kemarin sore Aini belum pulang, dan Gofar ada di rumah. Pasti Gofar yang mencengkeram lengan ibu saat sedang marah atau memaksa meminta sesuatu. Namun, melihat ketakutan di mata ibunya, Aini sadar bahwa mendesak ibu untuk mengaku saat ini hanya akan menambah beban mental beliau. Belum sempat Aini merespons, suara langkah kaki berat terdengar mendekat, disertai suara uap, menguap, yang keras. Gofar muncul dengan wajah bantal, rambut acak-acakan, dan kaos kutang yang sudah bolong di bagian ketiak. Woi, pagi-pagi udah ribut aja. Mana sarapanku? Perut udah keroncongan nih, gerutu Gofar sambil menggaruk perutnya, tanpa sedikit pun merasa bersalah bangun jam 8 pagi saat istrinya sudah rapi hendak berangkat kerja. Gofar duduk di kursi meja makan, menatap piring nasi goreng di hadapannya dengan tatapan mencela. Yah elah, nasi goreng lagi, nasi goreng lagi. Nggak ada menu lain apa, Bu? Daging kek, ayam kek. Bosen kali lidah ini makan telur dadar tiap hari. Ibu Sri tampak gugup. Maaf, Nak Gofar. Uang belanja dari Aini tinggal sedikit, jadi ibu hemat biar cukup sampai akhir bulan. Alah, alasan aja. Bilang aja males masak yang ribet. Sentak Gofar kasar. Ia lalu menoleh ke arah Aini, siap untuk berdebat jika istrinya itu membela ibunya seperti biasa. Gofar sudah menyiapkan segudang argumen manipulatif tentang bagaimana istri harus menghormati suami. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Gofar terdiam bingung. Aini tidak marah. Aini tidak membentak balik. Aini justru menghela napas panjang, lalu menatap Ibu Sri dengan wajah datar, tanpa emosi. Ya sudah, Bu. Kalau Mas Gofar bosan,
Ibu jangan masak nasi goreng lagi besok. Turutin aja mau suami Aini. Kalau uang kurang, nanti ibu minta lagi ke saya. Jangan bikin Mas Gofar marah pagi-pagi, ucap Aini dengan nada dingin yang sangat asing. Gofar melongo. Ia mengerjapkan matanya, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Biasanya Aini akan langsung pasang badan, berteriak, "Jangan bentak ibuku." Lalu mereka akan bertengkar hebat. Tapi kali ini, Aini justru menyalahkan ibunya. "Tuh dengerin, Bu. Aini aja ngerti," sahut Gofar cepat, merasa di atas angin. Senyum kemenangan terukir di bibirnya. Ia merasa taktiknya berhasil, ia merasa sudah sukses menundukkan istrinya sepenuhnya. Aini mengambil tas kerjanya, lalu berjalan mendekati Gofar. Ia mengeluarkan dompet, mengambil 2 lembar uang 100 ribuan, dan meletakkannya di meja. "Ini buat pegangan Mas hari ini. Jangan lupa makan siang yang enak." "Aku berangkat dulu," kata Aini, masih dengan nada datar yang sama. Gofar langsung menyambar uang itu dengan mata berbinar. "Nah, gitu dong. Ini baru istri solehah. Hati-hati di jalannya, sayang. Kerja yang rajin biar rezeki kita lancar," seru Gofar dengan nada riang, melupakan kekasarannya pada Ibu Sri beberapa detik lalu. Aini mencium tangan suaminya. Sebuah gestur yang ia lakukan dengan menahan rasa mual luar biasa di perutnya, lalu berpamitan pada Ibu Sri. Saat berpapasan dengan ibu, Aini meremas bahu ibunya sebentar. Sangat erat, seolah menyalurkan pesan rahasia, "Bertahanlah, Bu. Ini cuma sandiwara." Ibu Sri menatap punggung putrinya yang menjauh dengan tatapan bingung dan sedih. Ia mengira Aini sudah lelah membelanya dan mulai berpihak pada Gofar. Hati orang tua itu hancur. Namun ia memilih diam, menerima nasibnya asalkan rumah tangga anaknya tetap utuh. Di luar pagar rumah, Aini masuk ke dalam mobil tuanya. Begitu pintu mobil tertutup, topeng wajah datarnya runtuh seketika. Aini memukul setir mobil dengan keras, melampiaskan amarah yang sejak tadi ia pendam. Air matanya menetes satu persatu. "Maafkan Aini, Bu. Maafkan Aini harus pura-pura jahat," isaknya pelan. Aini harus bikin dia terlena. Aini harus bikin dia merasa menang, supaya dia nggak curiga kalau Aini sedang menggali lubang kubur buat kesombongannya. Aini menghapus air matanya kasar, menyalakan mesin mobil, dan melaju membelah jalanan pagi. Strategi mengalah untuk menang, sudah dimulai. Gofar yang merasa di atas angin tidak akan waspada, dan itulah celah yang Aini butuhkan untuk menghancurkannya. Jam makan siang di kantor Aini, biasanya diisi dengan gelak tawa rekan-rekan kerjanya yang memesan ojek online, atau bergosip tentang drama selebriti. Namun hari ini, Aini memilih menyingkir dari keramaian itu. Ia beralasan sedang tidak enak badan dan ingin mencari udara segar. Padahal ada misi rahasia yang harus ia selesaikan di sisa waktu istirahat yang sempit ini. Di sebuah kafe kecil yang letaknya agak tersembunyi di belakang gedung kantor, seorang wanita berambut pendek dengan kacamata bingkai tebal sudah menunggu. Itu Ratna, sahabat Aini sejak masa kuliah sekaligus rekan kerja yang paling ia percayai. Ratna melambaikan tangan begitu melihat Aini, masuk dengan wajah tegang. "Muka kamu kusut banget. Nih, jangan bilang si Raja Minyak itu berulah lagi pagi ini," tanya Ratna sarkas begitu Aini duduk. Julukan Raja Minyak adalah panggilan kesayangan Ratna untuk Gofar, menyindir kebiasaan Gofar yang licin seperti belut dan malasnya minta ampun. Aini menghela napas panjang, memesan es kopi hitam tanpa gula. "Lebih parah dari biasanya, RAT. Tapi aku pakai strategi baru. Tadi pagi aku kasih dia uang 200 ribu dan pura-pura marahin ibu di depannya." Mata Ratna membelalak, hampir tersedak minumannya. "Hah? Kamu gila? Ibumu lagi sakit hati, malah kamu marahin? Nanti ibumu mikir kamu durhaka lo, nih." "Aku terpaksa, RAT," potong Aini cepat, suaranya merendah agar tidak didengar pengunjung lain. "Kalau aku bela ibu terus, Gofar makin menjadi-jadi. Dia makin merasa punya lawan, dan imbasnya ibu yang kena fisik waktu aku kerja. Aku harus bikin Gofar merasa dia menang. Aku harus bikin dia lengah sampai dia nggak sadar kalau karpet di bawah kakinya lagi aku tarik pelan-pelan." Aini kemudian mengeluarkan sebuah map plastik berwarna biru dari tas kerjanya, dan menyorongkannya ke hadapan Ratna. Ratna membukanya dengan ragu.
Isinya adalah beberapa lembar cetakan rekening koran dan sebuah brosur perumahan sederhana. Lihat mutasi rekening itu, tunjuk Aini pada baris-baris angka di kertas tersebut. Ratna meneliti kertas itu dengan dahi berkerut, lalu matanya berbinar kaget. Loh, kok saldonya lumayan? Bukannya kamu bilang gajimu bulan lalu habis dipakai bayar cicilan motor Gofar sama utang pinjol dia? Aini tersenyum tipis, senyum penuh kepuasan yang jarang terlihat akhir-akhir ini. Itu yang Gofar tahu. Sejak 3 bulan lalu, aku minta bagian keuangan kantor buat memecah gajiku. 70% masuk rekening biasa yang dipegang Gofar kartu ATM-nya, tapi 30% sisanya plus semua bonus lembur dan insentif proyek, aku minta transfer ke rekening baru ini. Rekening yang buku tabungannya aku titip di laci mejamu kemarin. Ratna menatap sahabatnya dengan tatapan kagum. Gila, pantesan Gofar sering ngomel gajimu cepat habis. Ternyata kamu sudah siap-siap kabur ya. Bukan kabur, RAT. Menyelamatkan diri, koreksi Aini tegas. Kamu lihat brosur itu? Itu rumah petak milik Pak Teguh. Kecil banget. Cuma ada 1 kamar tidur dan ruang tamu sempit. Lokasinya masuk gang, mobil nggak bisa masuk, cuma motor. Tapi lingkungannya tenang, banyak pohon, dan tetangganya ramah-ramah. Jauh dari tempat nongkrong teman-teman Gofar. Dan kamu mau pindah ke sana? Iya. Kontrakan rumah yang sekarang habis 3 hari lagi. Gofar tahunya aku sudah bayar perpanjangan setahun ke pemilik kontrakan. Padahal uangnya ada di rekening ini, Aini mengetuk kertas di meja. Aku sengaja nggak bayar. Biar nanti pemilik kontrakan yang ngusir kita. Dengan begitu, Gofar nggak akan curiga kalau ini rencanaku. Dia bakal mikir kita diusir karena telat bayar, bukan karena aku mau ninggalin dia. Ratna mengangguk-angguk, mulai memahami skenario besar yang disusun Aini. Cerdas. Terus peran aku apa hari ini? Temani aku ke bank sekarang. Aku mau cairkan uang muka buat Pak Teguh, dan tanda tangan kontrak sewa rumah itu siang ini juga. Pak Teguh nggak punya rekening bank, dia orang tua zaman dulu yang maunya uang tunai. Aku takut kalau bawa uang tunai sendirian. Tanpa banyak bicara, Ratna langsung menghabiskan minumannya dan berdiri. Ayo, jangan sampai jam istirahat habis. Aku nggak sabar lihat muka Gofar waktu tahu dia bakal jadi gelandangan. Mereka berdua bergegas meninggalkan kafe menuju bank terdekat. Di sepanjang jalan, jantung Aini berdegup kencang. Setiap tanda tangan yang ia bubuhkan di formulir penarikan uang, rasanya seperti melepaskan satu persatu rantai yang membelenggu kakinya. Uang di amplop coklat tebal yang kini ada di dalam tasnya bukan sekadar kertas bernilai tukar, melainkan tiket menuju kebebasan ibunya. Namun, di tengah semangat yang membara itu, terselip rasa nyeri di hati Aini. Ia teringat wajah bingung Ibu Sri tadi pagi saat Aini membentaknya pura-pura. Sabar ya, Bu, batin Aini sambil memandang jalanan Jakarta yang macet dari kaca jendela taksi. 3 hari lagi. Cuma 3 hari lagi Ibu harus pura-pura kuat. Setelah itu, Aini janji gak akan ada lagi orang yang berani nyuruh-nyuruh Ibu kayak pembantu. Ponsel Aini bergetar. Sebuah pesan masuk dari Gofar. Sayang, nanti pulang beliin martabak manis ya yang keju susu. Oh iya, sama rokok 2 bungkus. Uang yang tadi pagi udah kepakai buat beli pulsa kuota. Aini membaca pesan itu dengan tatapan dingin. Dulu, pesan seperti ini akan membuatnya stres mencari uang tambahan. Tapi sekarang, ia hanya membalas singkat. Oke Mas. Ia menutup ponselnya. Permintaan martabak dan rokok itu adalah permintaan terakhir yang akan ia penuhi. Setelah ini, Gofar harus belajar bahwa martabak dan rokok tidak jatuh dari langit, apalagi dari keringat istri yang dia hina ibunya. Persiapan sekoci penyelamat sudah 90% rampung. Tinggal menunggu badai datang untuk menghantam kapal karam bernama Gofar. Jarum jam dinding baru saja melewati angka 2 dini hari, ketika suara teriakan histeris mengguncang seisi rumah. Aini tersentak bangun dari tidur ayam-ayamnya, jantungnya berdegup kencang seolah mau copot. Bukan, itu bukan suara maling atau gempa bumi, melainkan suara Gofar dan gerombolan teman-temannya yang sedang nonton bareng pertandingan bola di ruang tamu. Gol! Mampus lu! Kalah taruhan kan lu sama gue. Teriakan Gofar terdengar paling nyaring, disusul gelak tawa dan umpatan kasar teman-temannya. Aini mengusap wajahnya yang terasa panas.
Kepalanya berdenyut nyeri. Sejak jam 9 malam tadi, rumah kontrakan mungil ini sudah disulap Gofar menjadi markas perjudian kecil-kecilan berkedok nonton bola. Aini sudah mencoba menegur lewat pesan WhatsApp agar suaranya dikecilkan, tapi hanya dibalas dengan stiker tertawa. Namun, bukan suara berisik itu yang membuat Aini akhirnya memutuskan keluar kamar. Telinganya yang tajam menangkap suara lain yang lebih menyayat hati di sela-sela keriuhan itu. Suara denting sendok beradu dengan gelas, dan suara batu kecil yang tertahan dari arah dapur. Dengan langkah cepat, Aini menyibak tirai pintu kamar. Pemandangan di ruang tengah sungguh kacau balau. Asap rokok mengepul tebal membuat udara terasa sesak dan pedih di mata. Kulit kacang, bungkus rokok, dan botol minuman berserakan di lantai karpet. Tapi mata Aini tidak terpaku pada kekacauan itu, melainkan pada sosok Renta yang sedang berjalan tertatih-tatih membawa nampan berisi 5 gelas kopi panas dan semangkuk besar mie rebus. Ibu Sri. Wanita tua itu berjalan dengan sangat pelan. Kakinya terlihat gemetar menahan beban tubuh dan nampan yang berat. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung karena menahan kantuk yang luar biasa. Harusnya di jam segini Ibu Sri sedang istirahat nyenyak untuk meredakan sakit punggungnya. Tapi Gofar dengan teganya membangunkan beliau hanya untuk menjadi pelayan bagi teman-temannya. "Awas, Bu, jangan tumpah. Itu kopi mahal," seru Gofar tanpa beranjak sedikit pun dari posisi nyamannya di sofa. Ia malah asyik mengulurkan tangan meminta rokok pada temannya. Salah satu teman Gofar, seorang pria bertubuh kurus bernama Yanto, tampak agak risih melihat pemandangan itu. Ia setengah berdiri, hendak membantu. Far, kok mertua lu yang disuruh-suruh sih? Kasihan udah tua, jam segini lagi. Mending lu bikin sendiri atau pesen online aja napa. Gofar tertawa meremehkan sambil menepuk bahu Yanto agar duduk kembali. "Halah, santai aja. Tuh, orang tua itu kalau kebanyakan tidur malah jadi penyakit. Mending dikasih kegiatan, biar sendi-sendinya gerak. Hitung-hitung olahraga malam, ya kan, Bu?" Ibu Sri yang baru saja meletakkan nampan di meja dengan tangan gemetar, hanya tersenyum tipis, senyum getir yang penuh ketakutan. "Nggak apa-apa, Nak. Silakan diminum. Mumpung masih panas." Darah Aini mendidih sampai ke ubun-ubun. Kalimat, "hitung-hitung olahraga malam," itu terdengar sangat keji di telinganya. Rasa kantuknya hilang seketika, berganti dengan dorongan kuat untuk menumpahkan kopi panas itu ke wajah suaminya. Tapi Aini ingat, ia masih dalam mode sandiwara. Meledak sekarang hanya akan membuat Gofar semakin defensif dan mungkin menyakiti ibu nanti. Aini menarik napas panjang, memasang wajah datar andalannya, lalu melangkah mendekat. Ia langsung meraih tangan Ibu Sri yang masih sibuk membereskan mangkuk kotor bekas kloter pertama. Tangan itu terasa dingin sedingin es. "Ibu masuk kamar sekarang," bisik Aini tegas namun pelan di telinga ibunya. "Biar Aini yang urus sisanya." "Tapi, Nak, suamimu minta gorengan lagi nanti babak kedua," cicit Ibu Sri dengan suara parau. "Masuk, Bu. Kunci pintu," perintah Aini lagi, kali ini sambil menatap mata ibunya lekat-lekat, menyalurkan dominasi yang membuat Ibu Sri akhirnya menurut. Beliau berjalan tertunduk menuju kamar belakang yang sempit. Setelah memastikan pintu kamar ibu tertutup rapat, Aini berbalik menghadap gerombolan laki-laki itu. Gofar menatapnya dengan alis terangkat, siap untuk beradu mulut jika Aini mulai protes. "Wah, Bu Bos bangun. Maaf ya Yang, berisik dikit. Namanya juga final liga," ujar Gofar dengan nada tanpa dosa. Aini tidak marah. Ia justru mengambil asbak yang sudah penuh puntung rokok, membuang isinya ke tempat sampah, lalu meletakkannya kembali dengan agak keras di meja. "Nggak apa-apa, Mas. Lanjutin aja. Cuma tolong, kalau butuh apa-apa, bangunin aku. Jangan bangunin Ibu. Ibu tadi sore ngeluh pusing. Takutnya nanti malah pingsan di sini, Mas juga yang repot kan harus gotong-gotong ke rumah sakit." Kalimat Aini terdengar masuk akal dan tidak menyudutkan, membuat Gofar kehilangan alasan untuk marah. Teman-teman Gofar pun mengangguk setuju. "Iya bener tuh, Far. Bini lu bener. Udah tua jangan diporsir," sahut teman Gofar yang lain. Gofar mendengus, merasa gengsinya sedikit tergores karena dinasihati di depan teman-temannya, tapi ia tidak bisa membantah logika itu. Iya, bawel amat.
Ya udah, sana kamu bikinin gorengan. Temen-temenku lapar lagi nih. Tanpa membantah, Aini berjalan ke dapur. Di depan kompor yang menyala, sambil membolak-balik tempe di penggorengan, air mata Aini menetes satu persatu. Ia menangis tanpa suara. Hatinya sakit sekali melihat ibunya diperlakukan seperti budak. Ia merasa sangat berdosa membiarkan ini terjadi, meskipun hanya untuk sementara. Di ruang tamu, sayup-sayup terdengar suara Gofar yang sedang membual. Lihat kan? Istri gue itu nurut banget. Mertua juga gue didik biar tahu diri. Di rumah ini, gue kepalanya. Laki-laki itu harus tegas. Bro, jangan mau diinjek sama perempuan. Aini menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga terasa amis darah. Nikmati panggungmu malam ini, Mas, batin Aini perih. Teriaklah sekeras yang kamu mau. Karena besok lusa, suara kamu gak akan terdengar lagi di telingaku. Kamu pikir kamu raja, padahal kamu cuma benalu yang sebentar lagi kehilangan inangnya. Malam itu terasa sangat panjang bagi Aini. Ia terjaga sampai subuh, memastikan Gofar tidak mengganggu ibunya lagi. Setiap detik yang berlalu adalah ujian kesabaran yang menyiksa, namun sekaligus mendekatkan mereka pada garis finish. Aini menatap kalender di dinding dapur. 2 hari lagi. Hanya 2 hari lagi menuju tanggal jatuh tempo kontrakan yang sengaja tidak ia bayar. Bom waktu itu sudah berdetak semakin kencang. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan, seolah ikut membakar semangat Aini yang sedang memacu motor metiknya memasuki sebuah gang sempit di pinggiran kota. Ini adalah wilayah yang jauh dari hiruk-pikuk jalan raya, tempat di mana suara klakson mobil berganti dengan suara anak-anak kecil yang bermain bola plastik dan ibu-ibu yang mengobrol di teras. Aini berhenti di depan sebuah rumah mungil berpagar besi hijau yang catnya sedikit kusam namun terlihat rawat. Di teras rumah itu, seorang pria parubaya berpeci hitam sudah menunggu dengan senyum ramah. Itu Pak Teguh, pemilik kontrakan yang diceritakan Ratna. Assalamualaikum, Pak Teguh. Maaf Aini telat sedikit, macet di perempatan depan, sapa Aini sambil turun dari motor, menyeka keringat di dahinya. Waalaikumsalam, Nak Aini. Nggak apa-apa, santai saja. Mari, silakan masuk dulu, dilihat-lihat lagi dalamnya, jawab Pak Teguh kebapakan. Aini melangkah masuk. Rumah itu memang jauh lebih kecil dibandingkan rumah yang ia tempati bersama Gofar sekarang. Ruang tamunya hanya cukup untuk 1 set kursi tamu sederhana. Kamar tidurnya hanya 1, cukup luas untuk 2 kasur single. Dapur dan kamar mandinya bersih, meski sederhana. Namun, ada satu hal yang membuat Aini jatuh cinta pada rumah ini, ketenangannya. Tidak ada bau asap rokok, tidak ada aura negatif, hanya ada sirkulasi udara yang sejuk dari jendela Nako yang menghadap ke kebun pisang di belakang rumah. Kecil ya, Nak Aini? Apa nggak kesempitan buat berdua sama ibunya? Tanya Pak Teguh agak ragu. Aini menggeleng mantap. Ia meraba dinding rumah itu, seolah merasakan energi perlindungan di sana. Cukup, Pak. Sangat cukup. Yang saya cari bukan kemewahan, tapi ketenangan buat ibu saya. Di sini sepertinya adem. Tanpa banyak basa-basi lagi, Aini menyerahkan amplop berisi uang tunai pelunasan sewa untuk 1 tahun ke depan. Pak Teguh menerimanya dan menyerahkan sebuah kunci perak dengan gantungan kunci boneka beruang kecil yang sudah agak dekil. Ini kuncinya. Kapan mau pindahan? Lusa, Pak. Tapi mulai besok mungkin saya akan cicil bawa barang-barang kecil dulu. Mohon bantuannya ya, Pak, kalau nanti saya titip barang. Pinta Aini. Setelah urusan selesai, Aini bergegas pulang. Kunci rumah mungil itu ia masukkan ke dalam saku rahasia di dalam tas kerjanya. Rasanya benda kecil itu berat sekali. Bukan berat beban, melainkan berat harapan. Itu adalah kunci menuju surga kecilnya bersama ibu. Sesampainya di rumah neraka itu, Aini mendapati Gofar tidak ada. Motor suaminya hilang, kemungkinan besar sedang nongkrong di warkop langganannya. Ini kesempatan emas. Aini langsung masuk ke kamar belakang, tempat Ibu Sri sedang melipat pakaian. Ibu, panggil Aini pelan, lalu segera menutup pintu kamar dan menguncinya. Ibu Sri menatap heran melihat tingkah putrinya yang tergesa-gesa. Kenapa? Nak, kok dikunci? Ada apa? Aini duduk di lantai, di samping tumpukan baju. Ia mengeluarkan sebuah tas belanja besar
dan tas laundry berukuran jumbo yang ia beli di jalan tadi. Bu, dengarkan Aini baik-baik. Kita nggak punya banyak waktu. Aini mau ibu pilihkan baju-baju ibu yang paling penting. Kebaya peninggalan nenek, kain batik kesayangan ibu, surat-surat penting, sama foto-foto bapak. Masukkan semua ke tas ini sekarang. Perintah Aini dengan suara berbisik namun mendesak. Ibu Sri bingung, tangannya berhenti melipat baju. Loh, memangnya kita mau kemana? Masmu Gofar tahu? Justru karena Mas Gofar nggak boleh tahu, Bu. Kita akan pindah, Bu. Kita akan pergi dari sini. Tapi kita harus nyicil bawa barang biar dia nggak curiga. Aini menggenggam tangan ibunya erat. Percaya sama Aini, Bu. Aini nggak akan biarkan ibu menderita di sini lagi. Tolong, Bu, bantu Aini. Melihat kesungguhan dan air mata yang menggenang di mata putrinya, Ibu Sri mengangguk paham meski hatinya berdebar ketakutan. Dengan tangan gemetar, ibu mulai memilah barang-barang berharganya. Foto pernikahan ibu dan almarhum bapak yang bingkainya sudah retak. Ijazah sekolah Aini dari SD sampai kuliah yang disimpan rapi dalam map plastik, dan beberapa potong baju batik halus. Semuanya dimasukkan ke dalam tas laundry jumbo itu. Aini menimbun barang-barang berharga itu dengan tumpukan spray kotor dan gorden bau apek di bagian paling atas sebagai penyamaran. Baru saja Aini menutup resleting tas besar itu, terdengar suara motor Gofar berhenti di depan rumah, diikuti suara pagar yang dibuka kasar. Cepat, Bu. Pura-pura lagi beres-beres lemari, bisik Aini panik. Aini segera menyeret tas laundry super berat itu keluar kamar tepat saat Gofar masuk ruang tengah sambil menenteng helm. Gofar mengernyitkan dahi melihat istrinya ngos-ngosan menyeret tas besar. Widih, apaan tuh? Mau minggat kamu? Tanya Gofar curiga, matanya menyipit menatap tas itu. Jantung Aini rasanya berhenti berdetak sesaat. Aini menegakkan tubuh, mengatur napas, lalu memasang wajah kesal. Minggat apanya? Ini loh, Mas, spray sama gorden kamar belakang baunya apek banget kayak nggak pernah dicuci setahun. Tadi aku cek lemari ibu, banyak baju lama yang udah jamuran. Mau aku bawa ke laundry kiloan sekarang, biar dicuci bersih semua. Sekalian aku mau buang bantal-bantal busuk itu. Gofar menutup hidungnya, seolah bisa mencium bau apek yang diceritakan Aini, padahal itu hanya akal-akalan saja. Oh, ya udah sana bawa. Pantesan rumah ini baunya nggak enak. Buang aja yang nggak guna, menuh-menuhin gudang doang. Tapi jangan minta duit laundry ke aku ya, lagi kosong nih. Aini menahan senyum sinisnya. Gofar benar-benar mudah dikelabui jika menyangkut kebersihan atau uang. Dia tidak akan sudi memeriksa tas yang katanya berisi barang bau dan berjamur. Iya, pakai uangku. Mas minggir dulu, berat nih, kata Aini sambil kembali menyeret tas itu melewati Gofar. Hati-hati, jangan sampai lecet lantainya. Seru Gofar cuek. Lalu ia melenggang masuk ke kamar, menyalakan AC, dan kembali berkutat dengan ponselnya. Aini berhasil membawa tas itu sampai ke bagasi mobilnya. Saat ia menutup pintu bagasi, ia menghela napas lega yang luar biasa panjang. Di dalam tas itu, separuh nyawa dan kenangan ibu sudah selamat. Barang-barang yang punya nilai sentimental sudah aman. Sisanya di dalam rumah itu hanyalah barang-barang elektronik dan perabotan yang bisa dibeli lagi dengan uang. Sore itu juga, Aini tancap gas menuju rumah kontrakan Pak Teguh. Ia meletakkan tas berharga itu di dalam lemari kamar rumah baru, menguncinya rapat-rapat. Saat ia berdiri di tengah ruangan rumah mungil yang sunyi itu, Aini merasa satu langkah lebih dekat menuju kemenangan. Satu tas sudah aman, gumam Aini sambil menatap kunci di tangannya. Besok, giliran pemilik tasnya yang harus aku selamatkan. Langit di luar mulai gelap, tapi bagi Aini, jalan di depannya justru terlihat semakin terang benderang. Perangkap untuk Gofar sudah terpasang sempurna, dan suaminya itu sedang berjalan lurus menuju ke sana tanpa sadar sedikit pun. Keesokan harinya, matahari belum tinggi benar ketika Gofar bangun dengan perasaan yang anehnya sangat riang. Mungkin karena semalam ia menang judi online meski jumlahnya receh, atau mungkin karena ia merasa istrinya semakin patuh. Sambil bersiul-siul kecil, ia berjalan ke ruang tengah. Matanya tertumbuk pada tas kerja Aini yang tergeletak di kursi. Tumben sekali Aini meninggalkan tas kerjanya, pikir Gofar. Biasanya tas itu selalu dibawa. Namun kemudian ia ingat, hari ini hari Sabtu.
Aini bilang mau lembur setengah hari tapi sepertinya dia sedang pergi ke pasar sebentar tanpa membawa tas berat itu. Jiwa penasaran Gofar meronta. Ia mendekati tas itu, niat awalnya hanya ingin mencari uang receh atau sisa rokok. Tangan Gofar merogoh kantong depan tas dan menarik secari kertas brosur yang terlipat rapi. Mata Gofar membelalak saat membuka lipatan kertas itu. Itu adalah brosur sebuah toko furnitur mewah. Gambar yang terpampang di sana adalah satu set sofa kulit berwarna hitam elegan lengkap dengan home theater system keluaran terbaru. Di bawah gambar itu, ada lingkaran merah spidol pada harga yang fantastis, serta tulisan tangan Aini kecil di pojok kertas, cocok buat ruang tengah. Senyum Gofar mengembang lebar, bahkan nyaris menyentuh telinga. Wah, gila. Aini beneran mau beli ini? Gumam Gofar dengan mata berbinar. Pantesan dia kemarin-kemarin irit banget ngasih duit belanja. Ternyata dia mau ngasih kejutan buat gue. Sofa kulit. Bro, kalau anak-anak main kesini duduk di sofa ini, makin hormat mereka sama gue. Hayalan Gofar langsung melambung tinggi. Ia membayangkan dirinya duduk di sofa empuk itu sambil main game, kakinya berselonjor nikmat, sementara teman-temannya menatap iri. Rasa percaya dirinya yang memang sudah besar, kini meledak menjadi kesombongan yang tak terkendali. Ia merasa sebagai raja yang paling dimanjakan di dunia ini. Istrinya bekerja keras sebagai kuda hanya untuk membelikan perabotan mewah demi kenyamanannya. Dengan semangat menggebu, Gofar mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruang tengah yang sempit itu. Keningnya berkerut. Ruang tengah ini terlalu kecil untuk sofa sebesar itu. Matanya kemudian tertuju pada pintu kamar Ibu Sri yang tertutup rapat. Sebuah ide licik muncul di kepalanya. Tanpa mengetuk, Gofar langsung membuka pintu kamar Ibu Sri dengan kasar. Bu, lagi ngapain? Tanya Gofar lantang. Ibu Sri yang sedang melipat mukena setelah sholat duha terlonjak kaget. Astagfirullah, ada apa? Nak Gofar? Kaget ibu. Gofar tidak peduli dengan kekagetan mertuanya. Ia masuk ke dalam kamar, berkacak pinggang sambil menatap sekeliling kamar yang ukurannya lumayan luas itu. Kamar yang dulunya adalah kamar utama sebelum Gofar meminta tukar kamar dengan alasan AC-nya kurang dingin. Bu, mulai nanti sore, ibu pindah tidur di ruang belakang aja ya. Itu loh, bekas gudang beras yang di samping dapur. Ucap Gofar enteng, seolah sedang menyuruh memindahkan pot bunga. Wajah Ibu Sri pucat pasi. Ruang belakang? Tapi nak, di sana kan sempit sekali, cuma muat kasur lipat. Lagi pula di sana lembab, ibu sering batuk kalau kena lembab. Halah, ibu ini banyak nuntut banget sih, potong Gofar ketus. Denger ya, Bu. Aini mau beli sofa baru sama TV gede buat di ruang tengah. Ruang tengah itu sempit. Jadi tembok kamar ini mau saya jebol biar ruang tengahnya luas. Lagian ibu kan udah tua, tidur di mana aja sama rasanya. Di belakang lebih tenang, nggak bakal keganggu suara TV. Tapi nak, Aini tahu soal ini? Tanya Ibu Sri dengan suara bergetar. Aini itu istri saya. Dia pasti setuju sama keputusan saya. Udah, jangan banyak tanya. Sekarang ibu cicil keluarin barang-barang ibu. Awas kalau lelet, ancam Gofar, lalu keluar kamar sambil membanting pintu. Ibu Sri terduduk lemas di tepi kasur. Air matanya menetes lagi. Ia merasa benar-benar tidak berharga di rumah ini. Diusir dari kamar tidur yang layak ke gudang beras yang pengap, hanya demi sebuah sofa dan gengsi menantunya. 1 jam kemudian, Aini pulang membawa kantong belanjaan berisi sayur. Ia melihat pintu kamar ibunya terbuka lebar, dan beberapa kardus bekas sudah tertumpuk di depan pintu. Jantung Aini berdegup kencang. Ia mempercepat langkahnya masuk. Di ruang tengah, Gofar sedang mengukur tembok dengan meteran jahit sambil bersenandung. Melihat Aini pulang, Gofar langsung menyambutnya dengan pelukan, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Sayang, kamu emang istri terbaik, seru Gofar sambil mengacungkan brosur furnitur yang ia temukan tadi. Mas udah lihat rencanamu? Sofa ini keren banget. Mas setuju banget kita beli ini. Aini terdiam sejenak, melirik brosur yang memang sengaja ia taruh di sana sebagai umpan. Tapi ia tidak menyangka efeknya akan secepat ini. Oh, itu. Iya, Mas suka. Suka banget. Nah, makanya Mas udah inisiatif. Biar sofa ini muat, kamar ibu kita bongkar aja temboknya. Ibu Mas pindahin ke gudang belakang. Mas udah bilang sama ibu barusan,
dia setuju kok, cerocos Gofar tanpa rasa bersalah sedikit pun. Darah Aini serasa berhenti mengalir. Ia menatap wajah suaminya yang tersenyum lebar itu dengan tatapan tak percaya. Setega itu, demi sofa hayalan, dia mengusir mertuanya ke gudang. Aini melepaskan pelukan Gofar pelan-pelan. Ia berjalan menuju kamar ibu. Di sana, ia melihat Ibu Sri sedang memasukkan baju-baju hariannya ke dalam kardus mie instan dengan air mata bercucuran. Pemandangan itu begitu menyayat hati hingga Aini harus menggigit bibirnya agar tidak menjerit. Aini berlutut di depan ibunya, memegang tangan wanita tua itu. "Bu," bisik Aini parau. Ibu Sri menatap Aini dengan mata sembab. "Nggak apa-apa, Nak. Ibu pindah ke belakang saja. Asal kamu sama suamimu nggak berantem. Ibu ikhlas." Kalimat, "Ibu ikhlas," itu menghantam dada Aini lebih keras daripada pukulan fisik. Aini memeluk ibunya erat-erat, menyembunyikan wajahnya di bahu ibu agar Gofar tidak melihat ekspresi kebencian di wajahnya. "Ibu nggak perlu pindah ke gudang, Bu," bisik Aini sangat pelan di telinga ibunya, nyaris tak terdengar. "Ibu cuma perlu bertahan 1 malam lagi. Besok kita pergi. Jangan bereskan semuanya, Bu. Biarkan saja kardus ini di sini." Aini kemudian berdiri, menghapus air matanya dengan cepat, dan kembali ke ruang tengah menemui Gofar. Wajahnya kini dingin dan datar, topeng sempurna yang sudah ia latih berhari-hari. "Gimana, Yang? Bagus kan ide Mas?" tanya Gofar antusias. Aini tersenyum tipis, senyum yang mengandung arti ganda. "Ide yang bagus, Mas. Luar biasa. Kamu benar-benar sudah merencanakan masa depan ruangan ini ya?" "Pastinya dong. Sebagai kepala rumah tangga, Mas harus visioner." Gofar membusungkan dadanya bangga. "Ya sudah," kata Aini tenang. "Biar ibu nggak capek angkat-angkat hari ini, pindahannya besok pagi saja sekalian Mas bantu. Hari ini biarin ibu istirahat dulu di kamar itu terakhir kalinya. Kasihan kalau dipaksa sekarang, nanti coknya kumat, Mas juga yang susah kalau harus ngurutin." Gofar berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. "Oke deh, masuk akal. Besok pagi-pagi kita eksekusi. Kamu segera pesen tuh sofanya, biar lusa dateng." "Siap, Mas. Semuanya akan selesai lusa. Kamu bakal dapat kejutan yang gak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu," jawab Aini. Gofar tertawa puas, kembali merebahkan diri sambil membayangkan sofa barunya. Ia tidak menyadari nada dingin dalam suara Aini. Ia tidak tahu bahwa kejutan yang dimaksud Aini bukanlah datangnya sofa kulit mewah, melainkan hilangnya seluruh kenyamanan hidup yang selama ini ia nikmati secara gratis. Malam itu, Aini tidak bisa tidur. Ia menatap kalender di ponselnya. Tanggal jatuh tempo kontrakan adalah besok jam 12 siang. Waktu eksekusi sudah ditentukan. Gofar yang sedang tidur mendengkur di sebelahnya tak ubahnya seperti orang yang sedang tidur di atas rel kereta api, tidak menyadari kereta cepat sedang melaju ke arahnya dengan kecepatan penuh. Kesombongan Gofar hari ini, yang tega mengusir ibu ke gudang, telah menjadi bahan bakar terakhir yang mematangkan tekad Aini menjadi baja. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi belas kasihan. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk dengan terik, seolah menjadi sorotan lampu panggung untuk drama terakhir yang akan dimainkan Aini. Gofar sudah bangun sejak jam 6 pagi, sebuah rekor bagi seorang pengangguran yang biasanya baru membuka mata saat matahari tepat di atas kepala. Ia begitu bersemangat. Di benaknya, hari ini adalah hari dimulainya renovasi ruang tengah demi menyambut sofa kulit impiannya. Dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong, Gofar sudah sibuk di depan kamar Ibu Sri. Ia menendang-nendang kardus mie instan yang berisi pakaian ibu, memberi kode agar mertuanya itu segera keluar. "Bu, ayo dong, jangan lelet," katanya mau pindah pagi-pagi. "Tukang bobok tembok sebentar lagi datang loh," teriak Gofar tidak sabaran. "Barang-barang rongsokan ini mending dibuang aja sekalian, menuh-menuhin tempat di gudang nanti." Ibu Sri keluar dari kamar dengan mata sembab. Beliau baru saja selesai sholat, memohon kekuatan pada Tuhan. Tangannya gemetar saat mengangkat satu kardus yang sebenarnya ringan, namun terasa berat karena beban hati. "Iya, Nak, sabar." "Ibu pelan-pelan," lirih Ibu Sri. Gofar berdecak kesal.
Ia merebut kardus itu dengan kasar dari tangan Ibu Sri, nyaris membuat wanita tua itu terjungkal. Ah, kelamaan. Sini biar aku yang seret. Jangan sentuh barang ibu. Suara teriakan itu membelah udara pagi, tajam dan dingin. Gofar terlonjak kaget, kardus di tangannya hampir terlepas. Ia menoleh ke arah sumber suara. Di sana, di ambang pintu kamar tidur utama, berdiri Aini. Tapi Aini pagi ini berbeda. Ia tidak memakai baju kerja, juga tidak memakai daster rumahan. Ia mengenakan kemeja rapi, celana jeans, dan sepatu kets. Di tangan kanan dan kirinya, ia menjinjing 2 koper besar. Tas kerjanya terselempang di bahu dengan kokoh. Tatapan matanya bukan lagi tatapan istri yang penurut atau ketakutan, melainkan tatapan seekor singa betina yang siap menerkam. Gofar mengerutkan kening, bingung. Loh, kamu mau kemana bawa koper gede gitu, Yang? Dinas luar kota mendadak? Kok nggak bilang-bilang? Terus ini renovasi gimana? Aini berjalan mendekat, langkahnya tegap. Ia meletakkan koper-koper itu tepat di tengah ruang tamu, memisahkan jarak antara Gofar dan Ibu Sri. Aini lalu beralih memegang pundak ibunya, menuntun beliau duduk di kursi, seolah melindungi ibu dari monster di hadapannya. Tidak ada dinas luar kota, Mas, jawab Aini datar. Dan tidak akan ada renovasi. Maksudnya? Gofar mulai emosi, merasa rencananya diganggu. Jangan bercanda deh. Tukangnya udah aku telpon semalam. Sofanya lusa datang. Kalau tembok ini nggak dijebol sekarang, nanti sempit. Aini tersenyum miring, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Gofar meremang. Sofa itu tidak pernah dipesan. Mas, brosur itu cuma sampah yang aku pungut di jalan. Gofar ternganga. Otaknya yang lambat memproses informasi itu dengan susah payah. Hah? Apa? Jadi, kamu bohong? Terus uangnya? Belum sempat Gofar menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara klakson mobil di depan rumah. Tin, tin. Wajah Gofar berubah cerah kembali. Ah, itu pasti mobil material atau tukangnya datang. Kamu ini suka banget ngeprank suami ya? Ujarnya sambil tertawa canggung, berusaha menyangkal firasat buruk di hatinya. Ia bergegas membuka pintu depan dengan semangat. Namun, senyum Gofar lenyap seketika saat melihat kendaraan yang parkir di depan pagar. Bukan mobil bak terbuka pengangkut pasir atau semen, melainkan sebuah mobil box tertutup berwarna kuning dengan tulisan besar, jasa pindahan. Seorang sopir dan 1 kernet turun, lalu menyapa Gofar. Pagi, Pak. Ini benar rumah Bu Aini? Kami diminta angkut barang sekarang. Gofar mematung di teras. Kakinya terasa lemas. Ia berbalik menatap Aini yang kini sudah berdiri di belakangnya. Yang ini maksudnya apa? Kita mau pindah? Kamu beli rumah baru yang lebih gede? Wah, kejutan kamu benar-benar gila ya. Gofar mencoba tertawa lagi, kali ini terdengar sangat putus asa. Harapannya menggantung setinggi langit. Berharap bahwa kejutan Aini adalah kenaikan taraf hidup. Kenapa nggak bilang sih kalau kita mau pindahan ke rumah baru? Tahu gitu aku nggak usah repot-repot mindahin barang ibu ke gudang. Aini menatap suaminya dengan tatapan iba yang bercampur jijik. Ia melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Gofar, lalu berkata dengan intonasi yang sangat jelas dan lambat, seolah mengeja nasib buruk suaminya. Mas, dengerin aku baik-baik. Mobil itu datang untuk mengangkut barang-barangku dan barang-barang ibu. Kami memang akan pindah rumah. Nah kan? Benar dugaan Mas? Potong Gofar girang. Tunggu dulu. Sela Aini tajam, mengangkat tangannya. Aku bilang, kami. Aku dan ibu. Bukan kamu. Hening. Suasana mendadak senyap. Suara burung gereja di kabel listrik pun seolah berhenti mencicit. Gofar menatap istrinya dengan mulut terbuka, matanya berkedip-kedip bingung. Maksud kamu apa? Aku nggak diajak? Terus aku tinggal di sini sendirian? Tanya Gofar dengan suara mengecil. Aini menggeleng pelan, lalu mengeluarkan sebuah amplop surat dari saku celananya. Ia melempar amplop itu ke dada Gofar. Baca itu. Itu surat peringatan dari pemilik kontrakan yang datang 3 hari lalu. Aku sembunyikan dari kamu. Kontrakan rumah ini jatuh tempo hari ini, jam 12 siang.
Tepatnya 2 jam lagi. Gofar gemetar membuka amplop itu. Matanya membelalak membaca tulisan di dalamnya. Harap mengosongkan rumah atau melakukan pelunasan paling lambat tanggal sekian jam 12 siang. Tapi kan kamu punya uang. Kamu kerja. Gaji kamu, bonus kamu bilang kamu udah bayar. Gagap Gofar, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Uang itu ada, kata Aini tenang. Ada di rekening pribadiku. Dan uang itu sudah aku pakai untuk menyewa rumah baru yang nyaman, tenang, dan damai untuk masa tua ibu. Rumah yang kuncinya cuma aku yang pegang. Rumah yang alamatnya tidak akan pernah kamu tahu. Aini, kamu gila ya? Teriak Gofar, wajahnya memerah padam karena marah dan panik. Kamu nelantarin suami? Kamu istri durhaka. Mana ada istri ninggalin suami gelandangan kayak gini? Dan mana ada suami yang nyuruh mertuanya tidur di gudang beras demi sofa? Bentak Aini balik, suaranya menggelegar, melepaskan semua amarah yang ia tahan selama seminggu ini. Aini maju selangkah, membuat Gofar mundur ketakutan. Kamu pikir aku buta? Mas? Kamu pikir aku tuli? Tiap malam aku dengar kamu hina ibuku. Tiap hari aku lihat kamu perlakukan ibu kayak pembantu. Tangan ibu gemetar kedinginan nyuci piring kotor bekas teman-teman judimu. Kamu malah maki-maki dia. Kamu itu bukan kepala rumah tangga, Mas. Kamu itu benalu. Dan hari ini, inangmu sadar. Inangmu pergi. Aini berbalik ke arah sopir yang menunggu dengan bingung di pagar. Pak, tolong angkut koper dan kardus-kardus di dalam. Cepat ya Pak, saya nggak mau lama-lama di tempat neraka ini. Gofar panik bukan main. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Ia melihat sekeliling rumah yang selama ini ia banggakan sebagai kerajaannya. Dalam 2 jam, rumah ini akan diambil pemiliknya. Ia tidak punya uang sepeser pun. Motornya sudah digadaikan seminggu lalu tanpa sepengetahuan Aini. Dompetnya kosong. Aini tunggu dulu. Yang? Gofar berlari mengejar Aini yang sedang membantu Ibu Sri berdiri. Ia mencoba meraih tangan Aini, tapi ditepis kasar. Jangan sentuh aku, desis Aini. Oke, aku salah. Aku minta maaf. Aku hilaf, Yang. Jangan gini dong, kita omongin baik-baik. Mas janji bakal berubah. Mas bakal kerja. Mas bakal sayang sama ibu. Jangan tinggalin Mas, Aini. Mas mau tidur di mana nanti malam? Gofar mulai merengek. Suaranya pecah. Egonya yang setinggi langit tadi pagi kini rata dengan tanah. Aini tidak menjawab. Ia menuntun Ibu Sri berjalan melewati Gofar. Ibu Sri sempat berhenti sejenak, menatap menantunya dengan tatapan sedih. Nak Gofar. Lirih Ibu Sri. Ibu. Bu, tolong bilangin Aini, Bu. Ibu kan sayang sama Gofar. Gofar minta maaf udah kasar sama ibu. Jangan biarin Aini pergi, Bu. Gofar mencoba memelas pada Ibu Sri, tahu bahwa hati mertuanya itu lembut. Namun, Aini menarik lengan ibunya lembut tapi tegas. Jangan dengarkan dia, Bu. Air mata buaya itu cuma keluar karena dia takut lapar, bukan karena dia sayang ibu. Ayo jalan. Aini menuntun ibunya keluar menuju mobil Aini yang terparkir di sebelah truk box. Sopir dan kernet mulai mengangkut barang-barang. Gofar berdiri di tengah ruang tamu yang mulai kosong, dikelilingi bayang-bayang kehancurannya sendiri. Jam dinding berdetak semakin keras, seolah menghitung mundur sisa waktu Gofar memiliki atap di atas kepalanya. Aini! Teriak Gofar histeris, mengejar sampai ke pintu mobil. Aini sudah duduk di balik kemudi. Ia menurunkan kaca jendela sedikit. Gofar langsung mencengkeram pinggiran jendela mobil. Aini, tolong aku sujud Aini. Aku sujud sekarang. Gofar benar-benar melakukannya. Di atas paving blok halaman yang panas, di depan sopir truk dan tetangga yang mulai mengintip dari balik pagar, Gofar menjatuhkan lututnya. Ia bersujud, menempelkan dahinya ke tanah yang berdebu, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang ditinggal ibunya di pasar. Ampun, Aini. Ampun, Bu. Jangan tinggalin Gofar. Aini menatap pemandangan itu dengan hati yang beku. Dulu, mungkin dia akan luluh. Tapi bayangan tangan ibunya yang gemetar kedinginan mencuci piring malam itu lebih kuat daripada rasa ibanya sekarang.
Simpan sujudmu untuk Tuhan, Mas. Siapa tahu dia masih mau dengar doamu sebelum pemilik rumah ini datang bawa polisi buat ngusir kamu, ucap Aini dingin. Kaca jendela mobil naik perlahan, menutup akses Gofar ke dunia nyamannya. Aini menginjak gas. Mobil melaju meninggalkan halaman rumah, meninggalkan Gofar yang masih bersujud di tanah, meraung dalam penyesalan yang terlambat. Roda nasib telah berputar. Yang tadinya diinjak, kini pergi mencari kemuliaan. Yang tadinya menginjak, kini tersungkur mencium debu. Perjalanan menuju rumah baru itu diwarnai keheningan yang panjang di dalam mobil. Hanya suara mesin tua dan isak tangis tertahan dari Ibu Sri yang mengisi ruang dengar. Aini tetap fokus menatap jalanan, mencengkeram setir dengan kuat. Meski wajahnya terlihat tegar, hatinya bergetar hebat. Meninggalkan suami, betapapun jahatnya dia, bukanlah perkara mudah bagi seorang wanita yang pernah menggantungkan harapan padanya. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, bayangan Gofar yang hendak menjebol kamar ibu demi sebuah sofa kembali menguatkan tekadnya. Nah, suara Ibu Sri memecah keheningan, serak dan basah. Apa kita nggak terlalu jahat sama suamimu? Dia sendirian di sana, nak, nggak punya uang, nggak ada kendaraan. Nanti dia makan apa? Aini menepikan mobil sebentar di pinggir jalan yang teduh. Ia menoleh, menatap wajah ibunya yang penuh kerutan kekhawatiran. Betapa mulianya hati wanita ini, batin Aini. Sudah dihina, dijadikan babu, bahkan diusir ke gudang, masih saja memikirkan nasib pelakunya. Bu, Aini menggenggam tangan ibunya erat. Yang kita lakukan tadi bukan jahat. Itu namanya tegas. Selama ini kita diam, Gofar makin ngelunjak. Kalau hari ini Aini nggak bawa ibu pergi, besok lusa ibu yang akan mati perlahan di rumah itu karena capek hati dan fisik. Gofar itu laki-laki dewasa, Bu. Dia sehat, badannya kuat. Biar dia belajar tanggung jawab. Ibu jangan mikirin dia lagi, ya? Pikirin kesehatan ibu sekarang. Ibu Sri menunduk, lalu mengangguk perlahan, meski air matanya masih menetes. Ia pasrah mengikuti keputusan putrinya. Setengah jam kemudian, mobil Aini memasuki gang rumah Pak Teguh. Suasana di sini sungguh berbeda. Jauh dari hiruk-pikuk jalan raya, udaranya sejuk karena banyak pohon mangga dan jambu di pekarangan warga. Aini memarkir mobilnya di lahan kosong yang disediakan Pak Teguh, lalu menuntun ibu masuk rumah mungil itu. Begitu pintu dibuka, wangi pembersih lantai aroma sereh menyambut mereka. Barang-barang yang kemarin dicicil Aini, tas laundry berisi baju-baju penting dan koper, sudah tersusun rapi di sudut ruangan. Rumah ini kecil. Ruang tamunya hanya beralaskan karpet bulu rasfur yang lembut dan 2 bantal duduk, tanpa kursi tamu, tanpa TV besar. Tapi, jendela nakonya terbuka lebar, membiarkan angin sepau-sepau masuk membawa aroma tanah basah. Aini membawa ibu ke satu-satunya kamar tidur di rumah itu. Kamar itu sederhana, tapi Aini sudah menatanya sedemikian rupa. Ada 2 kasur busa single yang diletakkan berdampingan dengan spray motif bunga kesukaan ibu. Di dinding, Aini sudah menggantungkan foto almarhum bapak yang ia selamatkan kemarin. Ini kamar kita, Bu, ujar Aini tersenyum. Nggak ada AC, cuma kipas angin. Nggak ada kamar mandi dalam. Tapi di sini, nggak akan ada yang gedor pintu nyuruh ibu masak mie jam 2 pagi. Ibu Sri meraba spray kasurnya. Ia menatap foto suaminya di dinding, lalu beralih menatap wajah lelah putrinya. Perlahan, senyum tulus merekah di bibirnya. Senyum yang sudah lama hilang. Adem. Nah, di sini adem, bisik Ibu Sri. Sementara itu, di tempat yang baru saja ditinggalkan Aini, neraka duniawi sedang terjadi. Gofar masih duduk bersimpuh di teras rumah dengan tatapan kosong, persis seperti orang linglung. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik melihat pemandangan aneh itu, tapi tidak ada yang berani mendekat karena tahu tabiat kasar Gofar selama ini. Tepat jam 12 siang, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan pagar. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah kaku turun. Itu Pak Haji Rahmat, pemilik kontrakan asli, didampingi 2 orang berbadan besar. Assalamualaikum, Pak Gofar, seru Pak Haji Rahmat tegas. Gofar tersentak. Ia berdiri dengan kaki gemetar. Waalaikumsalam, Pak Haji. Tumben mampir siang-siang.
Gofar mencoba tersenyum, tapi bibirnya terasa kaku. Nggak usah basa-basi. Surat peringatan sudah saya kirim 3 hari lalu. Kontrak habis hari ini jam 12. Istrimu, Bu Aini, sudah konfirmasi lewat tadi pagi kalau dia tidak memperpanjang sewa dan sudah angkat kaki. Jadi, mana kuncinya? Pak Haji menadahkan tangan. Gofar pucat pasi. Itu, Pak Haji. Istri saya lagi ngambek. Biasa, masalah rumah tangga. Kasih saya waktu sehari, 2 hari deh Pak, buat bujuk dia pulang dan bayar sewanya. Pak Haji Rahmat tertawa sinis. Saya nggak urusan sama drama rumah tanggamu. Saya sudah ada penyewa baru yang mau masuk sore ini. Lagi pula, saya dengar dari tetangga, kamu sering bikin keributan judi bola sampai subuh ya? Saya nggak butuh penyewa kayak kamu. Tapi saya nggak punya tempat tujuan. Pak, saya nggak punya uang. Gofar mulai panik, suaranya meninggi. Itu bukan urusan saya, potong Pak Haji dingin. Ia memberi isyarat pada 2 orang berbadan besar di belakangnya. Tolong bantu bapak ini, beres-beres. Tanpa ampun, 2 orang itu masuk ke dalam rumah. Mereka tidak memperlakukan barang-barang Gofar dengan hati-hati. Baju-baju Gofar yang berserakan di lemari diambil sembarangan dan dimasukkan paksa ke dalam kantong plastik sampah hitam besar. Konsol game, sepatu-sepatu, dan barang-barang pribadi Gofar lainnya dilempar begitu saja ke teras. Weh! Jangan kasar dong. Itu barang mahal. Teriak Gofar mencoba melawan, tapi satu dorongan ringan dari orang suruhan Pak Haji membuat Gofar terjerembab kembali ke lantai. Dalam waktu kurang dari 20 menit, rumah itu kosong. Gofar berdiri di pinggir jalan raya yang panas, dikelilingi 3 kantong plastik sampah besar berisi harta bendanya yang tersisa. Pintu pagar rumah kontrakan itu digembok kembali oleh Pak Haji Rahmat tepat di depan hidungnya. Jangan coba-coba balik lagi atau manjat pagar. Saya lapor polisi kalau kamu bikin onar, ancam Pak Haji sebelum pergi. Gofar ditinggalkan sendirian. Debu jalanan menerpa wajahnya. Perutnya mulai perih karena belum makan sejak pagi. Ia merogoh saku celananya, mencari ponsel. Satu-satunya harapannya adalah menghubungi Aini. Ia yakin Aini cuma menggertak. Aini pasti masih sayang padanya. Aini pasti tidak tega. Dengan tangan gemetar, Gofar menekan nomor Aini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Gofar mencoba lagi, dan lagi. Lalu ia mencoba membuka WhatsApp. Foto profil Aini sudah hilang. Centang 1. Ia diblokir. Gofar beralih menelpon teman-teman nongkrongnya, teman-teman yang semalam ia traktir kopi dan ia banggakan di depan istrinya. Halo, Bro Yanto? Gue lagi ada masalah nih, boleh numpang tidur di kosan lu nggak malam ini? Wah, sorry banget Far. Kosan gue sempit, lagi ada saudara dari kampung. Sorry ya, klik. Sambungan diputus. Gofar menelpon yang lain. Alasan mereka bermacam-macam. Ada yang istri galak, ada yang lagi di luar kota, ada yang pura-pura sinyal jelek. Tidak ada satupun, sahabat, yang mau menampungnya saat ia jatuh miskin. Gofar menatap layar ponselnya dengan nanar. Baterainya tinggal 15%. Di rumah barunya, Aini sedang memasak air untuk menyeduh teh. Sore mulai turun, membawa ketenangan yang magis. Ibu Sri sudah mandi dan kini duduk di teras kecil menghadap kebun pisang, menyisir rambutnya yang memutih. Wajah ibu terlihat jauh lebih segar. Beban berat yang selama setahun ini menekan pundaknya seolah luruh bersama keringat tadi siang. Aini keluar membawa nampan berisi 2 gelas teh manis hangat dan sepiring pisang goreng yang ia beli di warung depan gang. Ia duduk di samping ibunya. Ngeteh dulu, Bu, tawar Aini. Ibu Sri tersenyum, mengambil gelas itu. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi bukan karena takut atau kedinginan, melainkan murni karena faktor usia. Dan kali ini, Aini ada di sana untuk memegang gelas itu bersamanya, membantunya menyeruput kehangatan. Enak, nak, kata Ibu Sri. Aini mengeluarkan ponselnya. Ia mencabut kartu SIM lama dari slot ponselnya, mematahkannya menjadi 2 bagian, lalu melemparnya ke tempat sampah di sudut teras. Loh, kenapa dipatahkan? Tanya ibu kaget. Biar setan masa lalu nggak bisa nelpon kita lagi. Bu, jawab Aini mantap. Mulai hari ini,
Nomor Aini baru. Hidup kita baru. Kita mulai dari nol lagi ya, Bu. Bertiga sama Tuhan. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan menyambut malam. Di kejauhan, suara adzan maghrib berkumandang, terdengar syahdu dan menyejukkan hati. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Aini merasa bisa bernapas lega. Tidak ada bentakan, tidak ada asap rokok, tidak ada ketakutan. Di seberang kota, di emperan toko yang sudah tutup, Gofar duduk memeluk lutut di samping kantong sampah plastiknya. Langit mulai gelap dan perutnya melilit hebat. Ia menatap jalanan yang ramai oleh orang-orang yang pulang kerja menuju rumah hangat mereka. Air mata penyesalan menetes di pipinya yang kotor oleh debu. Bayangan Ibu Sri yang mencuci piring dengan tangan gemetar, dan bayangan Aini yang sabar melayaninya, kini berputar-putar di kepalanya seperti film horor yang menghantuinya. Ia baru sadar, ia telah membuang berlian demi memungut kerikil, dan kini kerikil itu pun tak ia miliki. Malam pertama di dua tempat yang berbeda itu, menjadi saksi bisu dua nasib yang bertolak belakang. Satu menemukan surga di gubuk kecil, satu menemukan neraka di dunia yang luas. 1 bulan telah berlalu sejak hari di mana Aini memutuskan untuk mematahkan kartu SIM-nya dan memutus semua akses ke masa lalu. Waktu berjalan begitu cepat ketika hati tidak lagi dipenuhi oleh kecemasan. Sore ini, langit Jakarta tampak cerah. Aini melangkah keluar dari gedung kantornya dengan langkah ringan. Tidak ada lagi rasa berat di dada yang biasanya menghantuinya setiap jam pulang kerja. Dulu, pulang ke rumah berarti memasuki medan perang. Harus siap mental menghadapi asap rokok, rumah berantakan, dan bentakan suami. Namun kini, pulang ke rumah adalah hal yang paling ia rindukan. Di lobi kantor, Ratna menghampiri Aini dengan wajah sedikit ragu. "Nih, ada yang mau aku ceritain dikit. Tapi janji jangan emosi ya," kata Ratna pelan. Aini tersenyum tenang. "Kenapa, Erate? Soal Gofar?" Ratna mengangguk. "Tadi siang, pas kamu rapat, satpam depan bilang ada laki-laki kucel, kurus, pakai baju lusuh maksa mau ketemu kamu. Dia ngaku suamimu. Tapi karena dia nggak bawa KTP dan kelihatan kayak gelandangan, satpam ngusir dia. Dia sempat teriak-teriak minta tolong dan bilang dia lapar." Aini terdiam sejenak. Hatinya berdesir, bukan karena rindu, melainkan karena rasa iba sebagai sesama manusia. Namun, logika dan luka batinnya bekerja lebih cepat memagari hatinya. "Terus?" tanya Aini datar. "Terus dia pergi setelah dikasih nasi bungkus sama Pak Satpam. Kata anak-anak security, dia sekarang sering kelihatan tidur di emperan ruko seberang jalan sana." Ratna menunjuk ke arah luar jendela dengan dagunya. Aini menatap ke arah jalanan yang ramai. Bayangan Gofar yang dulu gagah, sombong, dan merasa paling berkuasa, kini hancur lebur oleh kesombongannya sendiri. Hukuman alam telah bekerja dengan caranya yang misterius. Gofar yang dulu membuang berlian demi kesenangan semu, kini harus merasakan betapa kerasnya aspal jalanan. "Biarkan saja, Erate," ucap Aini sambil merapikan tasnya. "Dia bukan tanggung jawabku lagi. Dia laki-laki dewasa yang memilih jalannya sendiri. Aku sudah memberinya atap, dia memilih merobohkannya. Aku sudah memberinya hati, dia memilih menginjaknya. Sekarang, aku mau pulang. Ibuku masak sayur lodeh kesukaanku." Aini meninggalkan kantor tanpa menoleh lagi ke arah ruko di seberang jalan. Masa lalu sudah tertutup rapat. Perjalanan pulang ke rumah kontrakan Pak Teguh terasa damai. Aini mampir sebentar ke toko buah, membeli jeruk manis kesukaan Ibu Sri. Sesampainya di gang rumah, beberapa tetangga menyapanya dengan ramah. "Mbak Aini, sudah pulang? Itu ibunya tadi sore bantu saya metik cabai di kebun, rajin banget ibunya," sapa Bu Tejo, tetangga sebelah. Aini tersenyum lebar. "Iya, Bu. Ibu memang gak bisa diam orangnya." Sesampainya di depan rumah mungil itu, Aini melihat pemandangan yang membuat matanya berkaca-kaca. Di teras kecil yang kini penuh dengan pot-pot bunga yang subur, Ibu Sri sedang menyiram tanaman. Wajah ibu tidak lagi pucat dan tegang. Kerutan di wajahnya memang masih ada, tapi kini terbias senyum ketenangan. Tubuhnya terlihat lebih berisi, dan yang paling penting, tidak ada lagi gemetar ketakutan di tangannya saat memegang gayung air. "Assalamualaikum, Bu." Aini pulang, sapa Aini lembut. "Waalaikumsalam, Nak.
Ibu Sri menoleh, wajahnya berbinar cerah. Ia meletakkan gayung, lalu menyambut tangan putrinya untuk dicium, namun Aini justru memeluk ibunya erat-erat. Aroma tubuh ibu kini wangi sabun mandi dan minyak telon, bukan lagi bau ape keringat dan asap rokok. Mereka duduk di karpet bulu di ruang tengah yang sederhana. Pintu depan dibiarkan terbuka, membiarkan angin sore masuk. Tidak ada sofa kulit mewah, tidak ada TV layar datar raksasa, hanya ada kehangatan yang nyata. Aini mengupas jeruk yang dibelinya dan menyuapkan sepotong ke mulut ibunya. Bu, maaf ya kalau selama sebulan ini kita makannya sederhana terus. Aini belum bisa beli rumah sendiri, cuma bisa ngontrak di rumah petak begini, ujar Aini pelan, menatap sekeliling ruangan yang sempit itu. Ibu Sri mengunyah jeruk itu perlahan, lalu menatap putrinya lekat-lekat. Tangan ibu yang keriput namun hangat, membelai pipi Aini. Nak, dengerin ibu. Suara Ibu Sri terdengar tegas namun penuh kasih sayang. Rumah itu bukan soal seberapa luas tanahnya, atau seberapa mahal sofanya. Rumah itu adalah tempat di mana hati kita tenang, di mana kita dihargai, dan di mana kita tidak perlu takut untuk memejamkan mata. Ibu Sri menarik napas panjang, matanya menerawang mengingat masa-masa kelam di rumah lama. Di rumah sana, kasurnya empuk, tapi tidurnya ibu nggak pernah nyenyak. Di sana lantainya marmer, tapi hati ibu dingin. Di sini, walau cuma beralas karpet, tidur ibu nyenyak sekali. Makan tempe rasanya kayak makan daging, karena dimakan sama anak yang sayang dan hormat sama orang tuanya. Air mata Aini menetes. Ia teringat kembali momen 1 bulan lalu, saat melihat tangan ibu gemetar kedinginan mencuci piring sambil dibentak. Kini, tangan itu menggenggam tangannya dengan kuat dan stabil. Surga di telapak kaki ibu itu kini tidak lagi gemetar. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mau sabar nemenin Aini. Isak Aini pelan. Justru ibu yang terima kasih. Nak, kamu sudah menyelamatkan sisa umur ibu. Kamu adalah pahlawan ibu. Ibu Sri mengecup kening putrinya. Di luar, matahari mulai terbenam, menyisakan semburat ungu di langit. Suara adzan maghrib berkumandang dari musola dekat rumah. Aini dan Ibu Sri beranjak mengambil air wudhu. Malam itu, setelah sholat berjamaah, mereka menikmati teh hangat di teras sambil melihat bintang. Tidak ada lagi suara game yang berisik, tidak ada lagi asap rokok yang menyesakan, tidak ada lagi ketakutan akan hari esok. Gofar mungkin masih ada di luar sana, bergelut dengan dinginnya malam dan penyesalan yang tak berujung, tapi dia sudah menjadi asing. Dia hanyalah sebuah pelajaran hidup yang mahal harganya. Aini memandang ibunya yang sedang tersenyum melihat bunga melati yang mekar di pot. Dalam hati, Aini berjanji, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak senyum itu lagi. Bu, tehnya manis enggak? Tanya Aini. Ibu Sri menyeruput tehnya, lalu tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Manis, nak, semanis hidup kita sekarang. Dan di rumah mungil tanpa nomor itu, Aini akhirnya menemukan definisi pulang yang sesungguhnya. Pesan moral. Harta yang paling berharga di dunia ini bukanlah rumah mewah atau perabotan mahal, melainkan ketenangan hati dan keberkahan memuliakan orang tua. Jangan pernah menukar air mata ibumu demi kesenangan pasanganmu, karena doa ibu adalah payung yang melindungimu dari derasnya hujan kehidupan. Pasangan bisa menjadi mantan, tetapi orang tua tidak akan pernah tergantikan. Muliakanlah mereka selagi ada, sebelum penyesalan datang ketika mereka tiada. 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 Mereka tiada.
mereka tiada.